Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi uluhika ya man huwa fi fi'li hamid ya man huwa fi majdi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulmatil mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadiratullah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa menegakkan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kita muliakan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Al-Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi, wal Ustadz Irsyad, wal Ustadz Abdurrahman, wa Paman Zain Abbas, wal Habib Alwi Al-Bar, wa jami'ul hadirin yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi quzatin faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masira wala qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul maradu wa fi riwayah illa syarikukum fil ajri, rawahu Muslim. Kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu peperangan. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya di kota Madinah sungguh ada sekelompok laki-laki yang mereka tidak hadir bersama kalian atau bersama kita, namun tidaklah kalian melakukan perjalanan dan menempuh satu lembah terkecuali mereka itu bersama kalian. Sakit menghalangi mereka. Di dalam satu riwayat, terkecuali mereka itu ikut serta bersama kalian di dalam pahala tersebut. Ada ilmu yang diajarkan oleh para aslaf solihin, dan ini hal yang sangat penting. Tatkala kita menghadiri satu tempat atau kegiatan yang baik, kita hadir, maka jangan kita lupakan orang yang ada di rumah kita. Kita niatkan dalam hati kita mereka juga hadir, maka yang di rumah itu mendapatkan kebaikan, dengan syarat mereka tidak bisa hadir sebab ada halangan. Makanya para ulama terdahulu kalau gak sempat hadir di satu kegiatan agama yang baik, mereka selalu menitipkan ana minal hadirin. Ya, ana minal hadirin. Artinya dia sampaikan kepada orang yang hadir, kamu hadirkan, saya juga hadir di tempat itu. Nah, sehingga yang berhalangan hadir
mendapatkan pahala, mendapatkan sirnya. Sebagaimana hadis tadi saya bacakan, Nabi bersabda, ada sekelompok orang, mereka tidak bisa ikut kita dalam peperangan, konteksnya pada waktu itu jihad fisabilillah, tapi mereka mendapatkan pahala sebab mereka niatnya hadir, akan tetapi sakit menghalangi mereka. Padahal mereka ada di Madinah. Pada waktu itu Nabi ada di tempat yang jauh, di Urdun, ya, tujuannya ke Urdun. Tapi katakan mereka yang di Madinah, walaupun tidak hadir, mereka mendapatkan pahala. Nabi menghadirkan mereka dengan niat mereka itu ingin hadir. Mereka di sana juga punya niat ingin hadir bersama Nabi, tapi sakit menghalangi mereka. Kita gak sempat hadir, kita sampaikan kepada orang yang hadir dimanapun dia berada, selama dia hadir di tempat yang baik, acaranya acara kebaikan, kita minta kepada dia, tolong kamu hadirkan saya dalam niat. Wa ana minal hadirin, dan saya semoga termasuk orang-orang yang hadir. Ini pahala dikasih oleh Allah Ta'ala. Maka kita jangan capek berbuat baik, jangan capek dalam ibadah. Buah yang kita dapat di saat kita wafat, semua kebaikan yang kita lakukan, ketaatan, tidak ada yang sia-sia. Buahnya terlihat menjelang wafat. Nah, kita doakan saudara-saudara kita yang selama ini tidak taat dengan perintah agama, semoga diberikan hidayah sebelum meninggal. Karena kalau dari awal kita melanggar perintah agama, khawatir menjelang wafat yang ada penyesalan. Mau minta kembali, tidak bisa dikembalikan. Yang mengatakan menyesal itu Allah dalam Al-Quran. Orang-orang yang tidak mau taat ketika hidup di dunia, nanti setelah meninggal, ya laitani qaddamtu li hayati, ya Allah seandainya saya dihidupkan kembali, tapi terlambat. Makanya dikatakan yamutul mar'u ala ma 'asha alaih wa yub'atsu anhu ala ma mata alaih. Seseorang meninggal sesuai keadaan ia hidup. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan di saat ia hidup, dia petik di saat dia meninggal, dan dia dibangkitkan dalam keadaan dia meninggal dunia. Nah, ini mudah-mudahan kita diberikan istiqomah fi ta'ah wal ibadah. Kemudian saudara-saudara kita semoga diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bahas masalah ruh. Ini manusia terdiri dari 5. Ruh yang pertama, kedua jasad, aklun, kelima nafsun, nafsu. Ini 5 komponen manusia yang terpenting. Ada ruh, jasad, hati, akal, nafsu. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah ruh kita. Sebelum jasad kita diciptakan, Allah ciptakan ruh terlebih dahulu. Di dalam Zubat disebut ruh ini termasuk rahasia ilahi, termasuk ilmunya Allah. Maka di Zubat dikatakan wa ruhu ma akhbara anhal mujtaba
fanumsikul maqala anha adaba. Dan masalah ruh sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita menahan untuk berkata terlalu luas, terlalu mendalam terkait masalah ruh, sebagai bentuk adab kepada Rasulullah SAW. Begitu juga adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ruh ini menurut ahli lugha dia adalah muzakkar juga muannats. Jadi kalau kita Fatihah kepada orang yang meninggal, baik laki-laki ataupun perempuan, itu bacaannya sama, ila ruhi, bukan ila ruhi ya, karena itu sudah muzakkar muannats, tidak perlu tambah tamarbutoh di bagian akhir huruf, karena dia fungsinya itu muzakkar dan muannas. Ma bihi hayatu nafs, ruh itulah yang membuat kita bisa hidup, yang ada di dalam jasad kita. Nasrani menyebutkan bahwa Ruh Kudus, dalam Islam juga ada istilah Ruhul Kudus. Dalam Islam Ruhul Kudus yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Dalam agama kita yang disebut Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril, sebagaimana disebut di dalam hadis ketika orang-orang musyrik menyerang Rasul lewat syair-syair. Mereka menjelekkan Nabi dengan syair-syair mereka. Pada waktu itu Nabi memiliki seorang penyair bernama Hasan bin Thabit. Nabi katakan, ya Hasan, uhjuhum wa ruhul kudus ma'ak. Wahai Hasan, sindir mereka dengan syair-syairmu. Mereka di situ orang-orang musyrik. Wa ruhul kudus ma'ak, kata Nabi. Nasrani menganggap Ruhul Kudus itu adalah pribadi ilahi, bagian daripada Tuhan. Di dalam agama Islam, Ruh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Tapi hakikatnya istilah Ruhul Kudus yang asli itu, yang disampaikan oleh para nabi terdahulu, kalau Nabi Musa istilahkan namus, Nabi Isa diistilahkan dengan Ruhul Kudus. Itu bermakna sama dengan agama Islam, yaitu malaikat Jibril, tapi disalahpahami sehingga dianggap Ruhul Kudus itu bagian daripada pribadi ilahi, pribadi Tuhan. An-nasu ma'adinu ka ma'adinu fidda wa dhahab, ila qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-arwah junudun mujannadah fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Rawahu Muslim. 204, lahir, wafat 261 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ruh-ruh itu adalah satu kumpulan pasukan di alam arwah, namanya alam dzur, namanya alam dzur. Sebelum Allah Ta'ala ciptakan kita di dunia ini, Allah telah menciptakan ruh kita terlebih dahulu. Nah, ruh ini dikumpulkan di satu alam, namanya alam dzur. Nabi bersabda, bagaikan kumpulan satu pasukan, junudun mujannadah,
apabila di alam ruh sudah saling mengenal, maka ketika terlahir ke alam dunia mereka akan akrab. Kata Nabi, italafa menjadi akrab. Tapi kalau di alam ruh tidak saling mengenal, tanakar, maka ketika hidup di dunia mereka tidak akan bisa akur. Maka dia akan bersahabat di alam dunia. Kalau di alam ruh dia bermusuhan, maka di alam dunia juga dia bermusuhan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ada kitab ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, berjudul Kitabur Ruh. Kitabur Ruh. Di situ beliau bahas tentang kehidupan setelah wafatnya kita, mulai dari alam barzakh sampai nanti hari kebangkitan, hingga beliau menceritakan tentang surga dan neraka. Ada riwayat mengatakan ketika Allah mengambil sumpah dari seluruh ruh, itu terjadi di dekat Arafah, namanya Wadi Nu'man. Disitulah Allah mengambil sumpah seluruh ruh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Yang keluar dari sisi kanan Nabi Adam, mereka nanti yang akan beriman kepada ajaran agama Islam. Yang keluar benih-benih itu dari sisi kiri Nabi Adam, mereka adalah orang-orang yang mengingkari agama Islam. Ini sudah termaktub. Jadi makanya yang dimaksud di sini oleh musannif bahwa ruh ini adalah sesuatu yang sulit untuk dibahas, tapi sebenarnya Nabi SAW memahami ilmu ini. Memahami ilmu ini. Yang dimaksudkan adalah membahas terlalu, ya, dengan apa namanya, terlalu mendalam sehingga tidak bisa kita pahami. Karena ruh itu bagian daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang rahasia. Di Al-Qur'an kan disebut begitu. Jadi Nabi bersabda, ruh al-arwah junudun mujannadah. Dia lawan dari materi, al-madah. Di dalam ilmu kimia disebut esensial. Di dalam kajian ilmu agama, ruh itu adalah sesuatu yang dengannya kita hidup, yang sifatnya abstrak, tidak bisa dilihat tapi ada. Banyak tokoh-tokoh yang memperdalam masalah ruh, akhirnya sebagian kelompok menjadi menyimpang. Bahkan ada istilah namanya al-hulul. Ada juga istilah al-ittihad. Apa sih al-hulul wal-ittihad? Yaitu ruhnya Tuhan menyatu dengan ruhnya manusia. Konsep ini hampir sama dengan Ruh Kudus yang disebut tadi pribadi ilahi. Jadi dia bisa masuk ke makhluk. Nah, ini dianggap menyimpang oleh para ulama ahli kalam. Walaupun tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh yang dihormati. Beberapa tokoh misalnya Al-Hallaj itu hingga divonis untuk dihukum mati karena membawa ajaran ini.
husnuzonnya ulama-ulama kita bahwa beliau itu seorang wali Allah, sudah sampai ke magom yang namanya fana wal istighraq, sehingga yang diucapkan itu beliau tidak menyadari. Dan itu ulama-ulama yang ketika mereka memutuskan untuk mengeksekusi, mereka sebagian itu percaya ini orang soleh, ini seorang wali, tapi menyelamatkan akidah umat jauh lebih penting, karena waktu itu sudah ada pengikut. Nahnu ruhani fi badanin wahid, dia katakan kami dua ruh dalam satu badan, ruhnya saya dan ruhnya Allah, namanya al-hulul. Ternyata sudah dieksekusi untuk menyelamatkan umat, dipenggal, tidak meninggal, nggak bisa terpotong tubuhnya, dia sudah fana. Akhirnya mereka putuskan bagaimana nih, sudah dieksekusi dengan pedang, tidak bisa terpotong, tidak diberi makan minum, juga masih hidup. Terakhir dibilang dibakar tuh riwayah. Setelah dibakar seperti apa, kremasi, abunya itu dibuang di sungai, apa sungai Efrat apa Dijlah. Ini kejadian di Irak. Ketika dibuang debunya itu tulisan la ilaha illallah. Itu. Jadi memang ada orang-orang yang sudah fana seperti itu, ada. Mereka tidak sesat, mereka sudah tidak menyadari apa yang diucapkan itu, sehingga ajaran ini bagi orang yang tidak mencapai magom itu, atau yang masih waras, ya, masih sehat akalnya, tidak boleh mengikuti ajaran itu. Itu yang dibatasi oleh mutakallimun, nggak boleh. Al-Ittihad itu Imam Abu Yazid Al-Bustami, ya, konsepnya mirip seperti itu. Akan tetapi Imam Abu Yazid Al-Bustami masih bisa mengendalikan diri. Kalau Al-Hallat sudah gak bisa, tenggelam, hilang. Begitu juga ada di Tanah Jawa, di zaman Wali Songo, ya, Syekh Siti Jenar, ya begitu. Di Aceh juga ada Syekh Hamzah Fansuri. Ada di Kalimantan juga dulu ulama namanya Syekh Ahmad Nafis Al-Banjari, ya, mereka sudah sampai ke level itu. Ajaran mereka itu tidak boleh kita ambil untuk kita yakini, nggak boleh, apalagi disebarkan. Nah, ini terkait masalah ruh. Ada ayat di surat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang ruh. Katakanlah, ruh itu adalah perkara penciptaku, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali yang lahir 849, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul, juga diriwayatkan oleh Al-Wahidi Naisabur dalam kitab Asbabun Nuzul, dan ulama-ulama tafsir lainnya. Mereka menyebutkan sababun nuzuli, sesungguhnya orang-orang Yahudi mereka berkumpul. Innal Yahuda ijtama'u faqalu li Quraisyin hina sa'alahum an sya'ni Muhammadin wa halihi. Lalu orang-orang Yahudi bertanya kepada sekelompok orang-orang daripada suku Quraisy. Mereka bertanya
kepada sekelompok orang dari suku Quraisy terkait Nabi Muhammad dan keadaannya. Kemudian diterangkan Nabi Muhammad ini mengaku sebagai nabi dan seterusnya dan seterusnya. Menurut orang-orang musyrik kafir Quraisy. Kata orang-orang Yahudi ini, tanyakanlah kepada Muhammad tentang ruh. Tanyakanlah kepada Muhammad tentang ruh. Ala sabil hikayah mereka sebut begitu. Kemudian disampaikan, apabila dia menjawab pertanyaan kalian seluruhnya itu, karena di sini ada beberapa pertanyaan, kamu tanyakan kepada Muhammad tentang ruh untuk membuktikan kebenaran dia. Apabila dia menjawab sesuai aturan ini, dia seorang nabi, kata orang-orang Yahudi. Jadi mereka sudah pelajari. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, tanyakanlah tentang ruh. Pertanyaan kedua, tanyakanlah tentang pemuda yang mereka ada di awal zaman, fityatun, yang dimana fakadu, pemuda-pemuda ini menghilang, ashabul kahfi, karena pemerintahannya yang zalim, mereka menghilang dari tempat tinggal mereka. Dan tanyakan tentang seorang laki-laki yang telah mencapai timur bumi dan baratnya. Apabila dia menjawab seluruhnya, maka dia bukan seorang nabi. Apabila dia menjawab seluruhnya, maka dia bukan seorang nabi. Namun jika dia tidak menjawab itu seluruhnya, ya, juga dia bukan seorang nabi. Jadi kalau jawab 3 pertanyaan itu, bukan nabi. Tidak bisa jawab juga seluruhnya, bukan nabi. Namun jika dia menjawab sebagian dari pertanyaan tersebut dan sebagiannya itu dia menahan diri untuk tidak menjawab, maka dia adalah seorang nabi. Maka tanyakanlah kepadanya. Datang mereka nih, bertemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka bertanya, pertanyaan pertama tadi, pemuda-pemuda yang hilang dari tempat tinggal mereka karena menghindari raja yang jahat pada itu. Namanya siapa? Herodes. Turun ayat, am hasibtum anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahf, ila akhir ayat. Nabi jawab. Pertanyaan kedua, mereka bertanya tentang figur seorang laki-laki yang telah mencapai timur bumi dan barat bumi. Allah turunkan ayat kepada Nabi, wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Dijelaskan ayat tersebut lanjutan sampai akhir dari kisahnya. Kemudian pertanyaan ketiga, mereka bertanya tentang ruh. Tadi dikatakan apa? Kalau semuanya dijawab, berarti bukan nabi. Tapi kalau ada yang dijawab, kemudian ada yang tidak dijawab, berarti seorang nabi. Maka ketika mereka bertanya tentang ruh, turunlah firman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah perkara urusan penciptaku Allah, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Nah, ini kronologis turunnya wahyu yang membahas tentang ruh, surat Al-Isra ayat 85. Dari riwayat ini kita bisa paham, Nabi bukan tidak paham masalah ruh. Nabi bisa terangkan ilmu ruh, bisa. Tapi di sini karena berkaitan dengan apa yang sudah disebutkan di kitab-kitab terdahulu, kalau kalian bertanya kepada Nabi Muhammad 3 pertanyaan, kalau jawab semuanya, bukan nabi. Kalau tidak bisa jawab semuanya juga,
bukan seorang nabi beliau. Jadi beliau memang hanya bisa menjawab 2 pertanyaan, dan 1 pertanyaan ini memang yang termaktub, jangan bahas masalah ruh, cukup bahas yang, atau cukup menjawab yang 2 hal tadi, Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain. Itu sudah aturan Allah. Makanya di ayat ini kalau kita perhatikan, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah urusan penciptaku, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Ini khitabnya kalian itu ke orang-orang Quraisy tadi. Ada riwayat lain orang-orang Yahudi yang bertanya. Ada riwayat pertama orang Quraisy yang bertanya, riwayat kedua orang-orang Yahudi yang bertanya. Jadi yang diberikan ilmu sedikit itu orang-orang Yahudi, bukan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad, tidaklah kamu diberikan ilmu kecuali sedikit. Tapi di ayat ini tidaklah kalian ini yang bertanya tadi diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi hakikatnya ilmu ruh ini dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Wa Maryam, di dalam surat At-Tahrim, wa Maryam ibnata Imrana allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Surat At-Tahrim ayat 12. Di surat Al-Anbiya ayat 91, wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Ayatan lil alamin. Sayyidah Maryam, putrinya Imran, yang menjaga kehormatannya, fanafakhna fihi min ruhina, kami telah meniupkan padanya ruh kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat penciptanya beserta seluruh kitab-kitab sucinya, dan dia termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhannya. Di ayat yang lain di surat Al-Anbiya, yang dimana dia menjaga kehormatannya, lalu kami tiupkan padanya ruh kami, dan kami jadikan dirinya dan anaknya Nabi Isa sebagai satu bukti kebesaran kami di alam semesta. Sini ayat ini menerangkan kami tiupkan ruh. Kami tiupkan ruh padanya. Di surat At-Tahrim padanya pakai domir hi, fihi. Kalau di surat Al-Anbiya fiha. Kalau fihi itu kami tiupkan ruh ke dalam rahimnya, atau faraj. Faraj apa? Kemaluan. Tapi Al-Quran menggunakan bahasa yang sopan. Walaupun di sini disebut dengan domir, ya, karena sebelumnya disebut farjaha, yang menjaga kemaluannya. Artinya dia wanita yang tidak melakukan perbuatan perzinahan, sifah, karena nanti berkaitan dengan beliau melahirkan seorang anak. Tapi Allah mensucikan bahwa dia adalah orang yang menjaga dirinya, tidak pernah berzina. Ini bagian daripada mukjizat yang Allah berikan. Jadi kalau di surat At-Tahrim, maka kami tiupkan padanya itu kemaluan atau rahim, lebih sopan rahim, jadi jangan kemaluan. Fanafakhna fihi min ruhina, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya, min ruhina, dari ruh kami. Di surat Al-Anbiya fanafakhna fiha, tadi fihi, ini fiha. Kalau fiha kami tiupkan ke dalam diri Sayyidah Maryam dari ruh kami. Mohon maaf ya, pembahasannya seperti itu. Orang-orang Nasrani memahami di sini bahwa Maryam itu bagian dari ruh, jadi Trinitas. Mereka juga punya ayat begini,
Di kitab Injil, kami tiupkan ruh ke dalam Maryam. Makanya dianggap Nabi Isa itu juga adalah bagian dari ruhnya Tuhan. Di dalam pandangan agama kita, agama Islam, ternyata di sini yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Tidak ada sangkut paut dengan ruhnya Tuhan. Allah utus malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril meniupkan ruh tersebut. Karena tidak mungkin ruhnya Tuhan ada di makhluk. Tuhan qadim, makhluk hadis. Dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah itu menyatakan bahwa seluruh sifatnya Allah itu adalah qadim. Dia gak bisa nyampur dengan makhluk. Kalau ada yang mengatakan bahwa sifat Tuhan itu ada di dalam diri makhluk, maka dikatakan dia bisa irtad an dini. Kalau tegasnya orang-orang mutakallimun mengatakan bisa keluar dari agama Islam kalau meyakini demikian. Itu. Nah, ini juga menjadi dalil sekelompok, saya katakan sekelompok atau oknum ya, atau sebagian kecil dari kelompok yang mengatasnamakan sebagai kelompok sufi. Hakikatnya ajaran murni sufi sama dengan mutakallim, sebagaimana pembahasan lalu, gak ada bedanya. Makanya ketika membaca kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, kemudian disyarahi oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari tentang bab i'tiqad, bayan i'tiqad hadhihi ta'ifah min usuliddin, penjelasan tentang akidah para sufi yang lurus, akidah mereka sejalan dengan akidah para ulama mutakallimun ahli sunnah wal jamaah. Ini hanya oknum. Mereka mengatakan tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang Allah menyebutkan kami telah menciptakan ruh. Yang ada kami telah meniupkan ruh, sehingga ruh itu bukan makhluk. Nah, ini nanti masuk kepada bahwa ruh ini bukan makhluk, berarti ruh ini bagian dari Tuhan, bagian dari Allah. Karena hanya ada dua, sang pencipta dan yang dicipta, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq ya, kalamullah laisa bi khaliqin wala makhluk. Firman Allah itu bukan pencipta dan juga bukan makhluk, berarti dia bagian sifat. Kalau ruh ini kita anggap bagian daripada sifatnya Allah misalnya, maka gak mungkin sifatnya Allah yang qadim tadi dia ada di dalam diri makhluk. Allah punya sifat al-alim. Contoh, al-alim itu artinya apa? Allah yang maha berilmu. Makhluk juga punya sifat al-alim, punya ilmu. Allah punya sifat maha berilmu, manusia juga yang memang mereka belajar, mereka pandai, akhirnya mereka menguasai bidang ilmu tertentu, maka disebut mereka itu juga adalah orang yang berilmu. Tapi ilmunya Allah dengan ilmunya manusia beda, tidak akan mungkin sama. Perbedaan yang pertama, ilmunya Allah tidak diawali dengan ketidaktahuan. Ilmunya Allah itu gak ada diawali dengan ketidaktahuan. Jadi ilmunya Allah itu gak ada diawali dengan kebodohan, tapi ilmunya manusia diawali dengan ketidaktahuan. Semua yang terlahir nanti, kata Allah Ta'ala, la ya'lamuna syai'ah, mereka gak tahu apa-apa. Dari mana mereka mendapatkan ilmu pengetahuan? Belajar. Berarti sebelumnya itu dari bodoh
kemudian belajar, dia mendapatkan ilmu. Berbeda dengan Allah yang dari awal gak ada yang namanya tidak tahu. Nah, itu ilmunya Allah qadim, ilmunya makhluk hadis. Gak mungkin ilmunya Allah ada di makhluk gitu. Makanya orang yang meyakini, sekelompok oknum tadi meyakini bahwa ruh bukan makhluk, dia tidak memahami tafsiran ayat ini, bahwa ayat ini tidak ada hubungan dengan ruhnya Allah. Yang dimaksud ruh di situ adalah malaikat Jibril meniupkan ruh. Makanya dibilang Nabi Isa itu punya julukan Ruhullah. Nabi Isa adalah ruhnya Allah. Jangan dipahami Nabi Isa ini bagian daripada ruhnya Allah, tidak. Tapi Nabi Isa ruhnya Allah adalah Nabi Isa diciptakan oleh Allah. Karena bukan hanya Nabi Isa, semua para nabi Allah ciptakan ruhnya itu istimewa, jasadnya istimewa, ruhnya istimewa. Jangan dipahami itu ruhnya Allah. Sama seperti Allahu nurus samawati wal ard. Di surat An-Nur, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Jangan kita meyakini bahwa Allah itu cahaya. Cahaya itu makhluk. Makanya ini disebut majas, bukan hakiki. Maka ditafsir oleh para mufassirun, maknanya munawwirus samawati wal ard. Allah memberikan cahaya langit dan bumi. Bukan Allah itu cahaya. Kalau Allah itu adalah cahaya, sama seperti malaikat. Malaikat juga diciptakan dari cahaya. Nah, itu yang disebut wajib ditakwil. Wajib ditakwil. Contoh ayat yang menyebutkan ruh di situ malaikat Jibril, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruh. Senantiasa turun malaikat-malaikat dan ruh. Apa ruh di situ? Malaikat Jibril. Nah, ini karena salah memahami fatal, dianggap ini ruhnya Allah, padahal bukan ruhnya Allah. Itu kasus orang yang menganggap ruh itu bukan makhluk, ternyata sudah lama terjadi. Ini dinukil di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Al-Imam Abu Ishaq Isfirayani rahimahullah mengatakan, lamma qadimtu min Baghdad, ketika saya tiba di kota Baghdad, kuntu udarrisu fi jami'i Naisabur, saya mengajarkan tentang masalah ruh. Beliau kata apa? Saya mengajarkan masalah ruh. Jadi masalah ruh itu tidak dilarang untuk diajarkan dengan syarat ilmunya itu benar dan dari orang yang sudah ahli dalam bidang ilmu itu. Dia punya pembahasan ilmu. Artinya tidak semua orang berhak membahas masalah ruh. Nanti jadinya penyimpangan, kecuali orang-orang yang sudah ahli di ilmu itu. Termasuk ini Al-Imam Abu Ishaq Isfirayani, ini adalah murid dari Imam Al-Bahili. Imam Al-Bahili murid daripada Al-Imam Abu Hasan Asy'ari. Beliau mengatakan apa? Aku mengajar di Masjid Jami' Naisabur masalah ruh. Kemudian aku jelaskan wa asyrahu al-qawla fi annaha makhluqah. Aku jelaskan bahwa ruh itu adalah makhluk. Ini seorang mutakallim, ahli di bidang ilmu akidah. Ruh itu adalah makhlukah, adalah makhluk. Dia bukan sifat Allah yang ada pada makhluk. Dia makhluk. Wa kana Abul Qasim Nasru Abadi qaidan mutaba'idan anha yusgi ila kalami.
Di saat Al-Imam Abu Ishaq sedang mengajar, ada satu tokoh sufi namanya Abul Qasim An-Nasru Abadi, seorang tokoh sufi. Dia duduk agak jauh ya, tidak ikut halaqah, tapi duduklah di belakang, tapi sambil menyimak penjelasan daripada Imam Abu Ishaq. Setelah dia mendengar penjelasan tentang masalah ruh itu, selesai pengajian, waktu berlalu beberapa hari, akhirnya bertemu dengan Imam Abu Ishaq. Faqala li Muhammad Al-Farra, pada waktu itu ada satu tokoh ulama namanya Muhammad Al-Farra. Dia katakan apa? Ishhad anni aslamtu jadidan ala yadi hadha rajuli wa asyara ilayya. Kata Abul Qasim An-Nasru Abadi, wahai Muhammad Al-Farra, saksikanlah, sesungguhnya saya telah berislam dengan Islam yang baru di tangan lelaki ini, yaitu yang dimaksud adalah Abu Ishaq. Artinya apa? Ini tokoh sufi. Di masa itu sudah mulai muncul orang yang membahas masalah ruh dan menganggap ruh itu bukan makhluk. Ketika datang ahlinya, orang yang pakar di bidang ilmu kalam, Abu Ishaq Isfari ini, dengan tokoh lainnya Ibnu Furak dan Abu Bakar Al-Baqlani, mereka meluruskan itu. Tentu mereka jelaskan dengan dalil-dalil, dengan penjelasan yang sangat jelas, sehingga Abu Ishaq mengatakan, saya baru masuk Islam. Kenapa? Karena sebelumnya juga terkontaminasi talawuf. Dalam bahasa Arab, talawuf itu artinya apa? Terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang menyatakan ruh itu bukan makhluk. Ketika dapat keterangan dari seorang ahli kalam bahwa ruh itu adalah makhluk dari Abu Ishaq, maka beliau mengatakan, wahai Muhammad Al-Farra, saksikanlah, saya Islam yang baru hari ini di tangan lelaki tersebut, Abu Ishaq. Berarti masalah ini masalah yang sudah lama, masalah klasik. Nah, sayang sekali sekarang dikembangkan lagi, ya, dijelaskan di depan publik tentang masalah ruh. Nah, ini tentang masalah ruh. Insya Allah pertemuan berikut kita lanjut tentang masalah ta'wil, ya, masalah ta'wil. Habis itu selesai, kita membaca hadis berikutnya. Mudah-mudahan semua diberikan sehat wal afiyah, istiqamah fi ta'ah wal ibadah, amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.